Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Novalia, NIM 2402056. Program studi agroteknologi video kali ini tentang laporan praktikum botani umum tentang batang dengan dosen pengampu Ibu Salmiati M. PDP PhD. Selaku dosen mata kuliah botani umum di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan 1. Menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat yang digunakan yaitu 1. Mikroskop, 2. Kaca preparat, 3. Kaca penutup preparat, 4. Jarum preparat, 5. Silet, 6. Tisu kering, 7. Pipet tetes, 8. Kobokan, 9. Gelas benda, 10. Gelas beker. Bahan yang digunakan yaitu 1. Batang rumput teki, 2. Batang sawi, 3. Batang jagung, 4. Batang bunga sepatu, 5. Batang sirih. Langkah-langkahnya. 1. Sebelum praktikum, siapkan mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap digunakan. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Iris melintang batang teki. 4. Letakkan irisan teki di atas kaca preparat, lalu berikan 1 tetes air. 5. Amatilah teki tersebut di mikroskop. Berdasarkan struktur umum batang tumbuhan, batang sirih memiliki 1. Lapisan epidermis, lapisan terluar yang tampak berwarna hijau atau lebih gelap. 2. Korteks yang berfungsi untuk penyimpanan air atau cadangan makanan. 3. Silinder vaskular berwarna lebih cerah. Di sini terdapat jaringan xilem dan flum yang bertugas mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. 4. Tempulur. Berdasarkan bentuk dan pola jaringan yang terlihat, batang sawi mempunyai struktur sebagai berikut. 1. Epidermis, bagian paling luar yang tersusun dari sel-sel besar dan rapat. 2. Korteks yang berfungsi menyimpan nutrisi dan air. 3. Jaringan vaskular. 4. Tempulur, bagian paling tengah. Gambar tampak lebih terang dan besar menunjukkan tempulur. Berdasarkan gambar di samping, memiliki 1. Jaringan vaskular di bagian dalam. Terlihat banyak bulatan kecil yang kemungkinan merupakan bagian dari berkas pembuluh atau jaringan vaskular xilem dan flum. 2. Jaringan penguat. Terdapat sel-sel yang terlihat lebih padat di beberapa bagian. Batang yang mungkin berfungsi sebagai jaringan sklerenkim atau kolenkim untuk memperkuat batang. 3. Korteks. Di bagian luar batang, terdapat lapisan yang lebih tipis dan berdekatan dengan epidermis. Berdasarkan gambar di samping, batang bunga sepatu memiliki struktur sebagai berikut. 1. Epidermis. 2. Jaringan parenkim. 3. Jaringan kolenkim. 4. Jaringan sklerenkim. 5. Jaringan vaskular xilem dan flum. 6. Inti batang kambium. 7. Jaringan gabus. Berdasarkan gambar di samping, batang jagung memiliki struktur sebagai berikut. 1. Epidermis. 2. Jaringan parenkim.
3. Jaringan kolenkim. 4. Jaringan vaskular silem dan flub. 5. Kambium. 6. Jaringan sklerenkim. 7. Rongga internodes.